Perkenalan untuk narasumber pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar MPD. Beliau lahir di Sinjai 14 Juli 1962. Beliau adalah guru besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saat ini beliau menjabat sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau juga sejak tahun 2016 sampai sekarang menjabat sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Makassar selama 2 periode, 2008 sampai 2016. Kalau Ananda semua menyaksikan dan pernah berada di Menara Pinisi, ya. Menara Pinisi, kantor pusat Universitas Negeri Makassar, yang juga merupakan salah satu ikon kebanggaan warga Kota Makassar. Itu adalah buah dari kerja cerdas kepemimpinan beliau selama menjabat sebagai rektor. Tepuk tangan. Nah, sebagai akademisi, sesungguhnya beliau punya banyak pengalaman jabatan, baik struktural maupun non-struktural, punya banyak karya ilmiah, baik tingkat nasional maupun nasional, termasuk riwayat pendidikan. Tapi saya kira saya tidak bisa menyebutnya satu persatu karena waktu kita terbatas, sehingga bagi Ananda semua, baik yang di ruangan ini maupun yang bergabung di Zoom, kalau ingin mengetahui lebih banyak mengenai beliau, ini dengan mudah di search di internet. Cukup dengan kata kunci Aris Munandar UNM, Anda akan memperoleh semuanya, mulai dari foto sampai narasi yang berhubungan dengan beliau. Teman-teman, IT mohon untuk disiapkan slide presentasi dari Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar MPD. Pada Bapak kami silahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Pemimpin Fakultas, Bapak Dekan, dan seluruh wakil dekan, para ketua jurusan dan ketua prodi, dan seluruh panitia. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Dr. Abdul Haling, dan yang akan bergabung nanti Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dan Pak Moderator, Pak Suardi, dan seluruh tim yang saya hormati. Anak-anakku yang kami cintai, salam sehat dan salam bahagia selalu dimanapun Anda berada. Ya, sehat dan bahagia ini adalah dua kata yang harus selalu bersama-sama dihadirkan dalam diri kita. Sehat bisa menciptakan bahagia, tapi bisa juga sebaliknya. Imun bahagia juga bisa menciptakan kita menjadi lebih sehat. Apa kabar kalian semua? Kurang bagus suaranya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Saya percaya kalian dalam keadaan baik, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersama-sama bertemu dalam dua cara lurik dan cara daring. Nah, anak-anakku sekalian yang ada di balik layar komputer, di balik layar laptop, di balik layar handphone, ya, semoga kalian juga semua senang dan bahagia selalu berada dalam lindungan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, waktu kita terbatas, saya mendengarkan dalam pikiran orang-orang bijak. Yang bagus itu kalau bicaranya sedikit tapi yang dipahaminya banyak. Ya. Karena banyak orang juga bicaranya banyak, tapi yang dipahaminya sedikit. Nah, maunya kita itu
ini ilmunya para dosen ini. Bisa nggak dosen itu bicaranya sedikit tapi hasilnya banyak? Ini yang disebut dalam ilmu persilatan, disebut hukum Pareto. Pareto itu kerjanya dikit, hasilnya banyak. Nah itu caranya orang menyimpan uang di bank. Punya uang, tidak ada kerja tapi bisa dapat uang setiap bulan. Tetapi kita ingin diajarkan juga cara-cara berpikir yang efisien. Nah karena itu anak-anakku sekalian, saya berusaha untuk tidak terlalu berpanjang lebar, tapi Anda bisa belajarnya lebih banyak. Caranya gimana? Sebagian yang tidak difahami dari materi ini silakan diunduh, silakan dilihat lagi. Mungkin nanti oleh pihak panitia yang akan membagikan dengan berbagai cara seperti itu. Nah baik, senang sekali mendengar temanya generasi milenial. Banyak sekali orang membuat tipologi tentang generasi sekarang. Ada baby boomers di tahun 50-an, 60-an. Bahkan sekarang ini sudah masuk di era generasi Z yang lahir setelah tahun kira-kira di tahun Anda lahir tahun berapa? Tahun 2000-an? Tahun 2000-an ya? Oke, ini sudah masuk generasi Z. Saya generasi baby boomer tahun 62. Sudah hampir memasuki masa purna bakti. Bahkan purna hidup. Anda sedang mulai membangun hidupnya. Meskipun kalau sekarang main tenis, masih bisa saya mengalahkan orang-orang yang lebih muda. Apalagi yang di sebelah saya. Ya, itu kira-kira suasana. Jadi bahagia itu tidak. Umur katanya itu cuma soal angka. Umur itu soal angka. Ya, umur itu soal angka. Tetapi spirit, semangat itulah yang paling penting di dalam hidup ini. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Anda biar muda begini lahir tahun 2000-an, tapi kalau semangatnya Anda ada, saya lihat banyak yang loyo-loyo tadi di sini. Sudah sarapan belum? Nah, ini karakter loh, jujur. Sudah sarapan belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya silakan dicicipi apa itu sudah disiapkan sarapan oleh panitia, silakan. Saya juga kalau sarapan tidak terlalu banyak, tapi makan siangnya yang banyak. Dan makan siangnya agak dimajukan ke jam 11. Jadi setengah makan siang. Nah, saya senang karena kata milenial sebenarnya memiliki dua perspektif. Ada perspektif positifnya, ada juga perspektif negatif. Perspektif positifnya karena generasi milenial ini gaul. Sudah mengikuti perkembangan teknologi informasi komunikasi. Dia sudah masuk di dalam era 4.0, bahkan 5.0. Jeleknya apa? Tidak baiknya apa? Ada riset menunjukkan bahwa generasi milenial itu mengembangkan norma-normanya sendiri, standar-standar perilakunya sendiri, dengan pada umumnya mengabaikan standar-standar perilaku tradisional yang ada. Itu. Anda main game itu bagus. Ada 10 alasan orang main game itu yang bagus-bagus. Katanya mengasah kemampuan berpikir cerdas sebelum bertindak, siap menerima risiko. Semua bagus-bagus. Cuma ada satu kelemahannya. Apa itu? Sering lupa waktu. Nah, lupa waktu, lupa makan, lupa sholat, lupa, dan semua dilupakan kewajiban-kewajiban. Nah, ini berbahaya. Tapi pengembangan norma-norma seperti inilah yang penting untuk menjadi catatan kita. Lalu sekalian, mari kita lihat perspektif supaya ini kita membuka tadi meneruskan paparannya Pak Rektor tadi tentang 4 pilar kebangsaan. Di slide berikut itu dijelaskan tentang mari kita samakan perspektif kita tentang cita-cita bangsa ini. Anda sering
baca ini di dalam upacara-upacara bendera. Di sini ada enggak yang sering membaca? Di sini ada enggak yang sering membaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Ada enggak? Yang di dalam upacara-upacara bendera ada enggak yang sering membaca berdiri berbaris baca itu? Ada enggak di sini? Enggak ada. Enggak ada. Oh, berarti senang dibanding Anda ketika saya SMA. Ya. jadi kecerdasan itu adalah di alinea keempat mengatakan bahwa cita-cita bangsa itu mencerdaskan segala bangsa. Dan kemudian ditafsirkan kemudian oleh Ki Hajar Dewantoro dalam 4 perspektif pengembangan diri, pengembangan hidup kita manusia. Cita-cita pendidikan, cara-cara pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan nasional itu ada 4 olah. Ya, olah hati nomor 1 berkaitan dengan aspek-aspek integritas nasional, ya, rasa kebersamaan dan rasa berkebudayaan. Lalu ada olah karsa, olah karsa tadi berkaitan dengan kebangsaan, olah hati berkaitan dengan aspek ketakwaan, keimanan, dan itu ditempatkan di top paling atas. Olah karsa seni, lalu kemudian olah pikir, kemampuan keunggulan akademik, intelektual, lalu yang terakhir adalah olahraga. Jadi 4 aspek ini tidak boleh dilupakan dalam sistem pendidikan nasional. Anda pun saya kira memulai perjalanan pendidikan itu dari SD, SMP, SMA melalui 4 pengembangan ini. Nah, sekarang di perguruan tinggi akan banyak memberikan tekanan olah pikir, tetapi kita mengharapkan juga tidak melupakan olah hati itu. Ini yang diharapkan oleh pejuang bangsa kita yang melahirkan cita-cita pendidikan nasional yang meneruskan semangat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, slide berikut. Nah, kita bisa melihat bagaimana potret perkembangan di negara kita ini di aspek kecerdasan. Anda pernah mendengar skor yang disebut dengan PISA ranking atau Program for International Standard of Assessment. Jadi penilaian standar internasional Untuk bidang matematika, sains, IPA, dan membaca. Yang mengukur menilai kemampuan anak-anak kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA. Seluruh dunia. Kebetulan ada lebih 79 negara yang dinilai pada tahun 2018 ini. Kalau kita membandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia itu berada di peringkat yang terbawah. Kira-kira peringkat 71 dunia. Itu pada skor 2018 dan ini menurun dibanding dengan tahun 2015. 2015 kita rankingnya 62. 2018 rankingnya 70 sekian. Jadi bukannya kita makin cerdas, tapi makin Anda yang bilang itu bukan saya. Ya. Nah, harusnya yang terbaik sekarang di posisi 2018 itu adalah Cina. Ini zona hijau ini yang ranking 1 itu adalah Cina. Ada perannya yang di tengah dan kita masuk dalam zona merah. Nah, bangsa kita ini krisis di dalam kecerdasan intelektual dilihat dari aspek-aspek peringkat ini. Anda sendiri sebagai orang yang baru lulus dari SMA mungkin merasakan juga itu. Dan tahun ini untuk pertama kalinya kita tidak punya ukuran-ukuran secara nasional untuk menilai kemampuan kita karena ujian nasional kita berbasis komputer sudah dihilangkan. Dan tahun depan pun akan seperti itu. Ini problem kita.
Nah, slide berikut menjelaskan juga dari aspek akhlak karakter. Betapa negara kita ketika di studi, kalau ini menjelaskan penurunan itu terjadi di semua hampir 3 mata pelajaran itu ya. Membacanya turun drastis, masa membaca saja kita turun peringkatnya. Padahal membaca itu rasanya setiap hari membaca WA, membaca medsos. Kenapa di sini bisa turun? Karena membacanya kita membaca live. Ya, matematikanya turun juga merah ini. Kemudian sainsnya juga turun yang kuning ini. Jadi sudah pernah naik-naik terus turun. Dulu 2012 agak rendah, naik 2015, lalu 2018 itu turun lagi. Jadi ini tantangan saudara-saudara, anakku sekalian yang harus dihadapi oleh bangsa kita. Nah, slide berikut ini juga mencemaskan Anda sekalian. Ada tulisan di artikel tahun 2019 yang menunjukkan peringkat kejujuran warga negara dari 40 negara yang diteliti. Kejujuran. Bagaimana caranya menilai bangsa itu jujur? Penelitinya itu kasih dompet. Kasih dompet ke orang-orang itu di 40 negara ini. Di dompet itu ada yang dikasih uang, terus ada yang dikasih alamat, nomor telepon, KTP, dan segala macam. Lalu dilihat berapa persen tingkat pengembalian dari warga negara itu kepada pemiliknya. Ternyata yang ranking 1, 2, 3, 4 itu, yang paling banyak itu mengembalikan itu adalah orang Eropa. Ya, seperti Skandinavia, Denmark, itu negara-negara yang sekarang disebut sebagai negara-negara yang spiritualitasnya tinggi. Indonesia di mana? Di mana? Di atas atau di bawah? Kira-kira. Di atas atau di bawah? Itu Mi. Semua kita di bawah. Semua kita di bawah. Saat mengembalikan saya dompet kita harus berada di peringkat ke-34 dunia. Bayangkan itu. Betapa menyesakannya situasi untuk berkaitan dengan soal-soal. Ya. Dan ini harus kita sadari. Kita tidak bicara soal agama sekarang. Kita bicara soal karakter yang digunakan sebagai standar norma internasional. Kejujuran itu seperti itu. Pernah juga diteliti soal bagaimana integritas bangsa kita. Dilihat dari seberapa sering orang-orang itu menutup pintu kalau dia sudah melewati pintu itu. Ternyata orang Indonesia juga membiarkan pintu itu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Lalu dia ngeloyor pergi. Tidak peduli apakah ditutup dengan baik apa tidak. Nah, ini problem kita. Ini satu contoh saja bahwa kita punya problem-problem karakter yang penting sekali untuk menjadi perhatian kita. Nah, kalau kita bertanya, dari mana dasar persoalan kejujuran ini berada? Ternyata itu juga berasal dari sistem pendidikan kita. Slide berikut bisa menjelaskan betapa situasi ini sudah terjadi mulai dari lingkungan sekolah dasar, sekolah menengah atas. Saya mau tanya Anda, benar nggak ini gambar ini? Benar nggak? Tapi walaupun ini benar, insya Allah pasti bukan Anda yang melakukan ini. Betul tidak? Karena Anda orang baik-baik. Masyarakat kita permisif melihat ini. Saya sengaja mengambil contoh perempuan karena perempuan itu terkenal makhluk yang sopan. Makhluk yang paling halus. Nah, kalau makhluk yang paling halus, paling sopan sudah berkelahi, apa kata dunia? Prinsip kita, anak-anak SMP dibiarkan boncengan 3. Ada berapa pelanggaran di situ? Coba. Siapa bisa memberitahu saya berapa pelanggaran yang digunakan di sini? Satu. Tidak pakai helm. Dua. Bonceng 3. Tiga. Di bawah umur. 4. Tidak pakai masker. That's right. Ya. 5.
Tidak pakai SIM, pasti itu. 6, ngebut di atas 80 km per jam. Cuma 2 tempatnya, tiba di rumah atau tiba di rumah sakit. Apa lagi? Tidak ada DDK karena itu mobil Surabaya. Sembarang Tommy. Ini bahaya. Dia duduknya mengangkang. Betul tidak? Bahasa Bugisnya apa? Rangka, ajaran orang tua kita aja merangka. Tidak bisa. Jadi prinsip ini, saya pernah anak-anakku sekalian menerima mahasiswa dari Thailand. Thailand itu waktu PPL di sini pertukaran pemuda. Dia datang ke kampus di UNM. Cara duduknya luar biasa, santun, sopan sekali, rapat. Tidak usah dilihat-lihat teman-temannya ya yang tidak rapat duduknya apa, dosa karena saya tahu 80% di sini duduknya sembarangan. Duduknya rapat, tegak, seperti orang Jawa itu pakai kebaya, begitu cara. Dia rapat karena terpaksa, rapat karena dililit dengan kain panjang. Jadi ada 5 mahasiswa Thailand yang kita terima, yang seragam semua, sopan sekali. Begitu saya lihat mahasiswa PPL-nya Indonesia, ada yang miring ke kiri, miring ke kanan, ada rangka A, rangka B, rangka C. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Sekalian. Lalu kita diajarkan sebenarnya di dalam ilmu kepribadian bahwa cara duduk yang terbaik bagi seorang perempuan itu apapun posisi duduknya, lututnya harus rapat. Ya, supaya jangan ada angin yang lewat. Betul tidak? Itu kalau perempuan. Nah ini masalah ini sepele sebenarnya ya kalau soal-soal seperti ini, tapi kita menjadi permisif. Begitu juga dalam kehidupan mahasiswa. Apa yang menjadi ironi? Kehidupan mahasiswa itu indahnya di mana? Indahnya adalah demonstrasi. Indahnya apa? Jatuh cinta. Indahnya apa? Diskusi di ruang-ruang kuliah. Tapi melempar, saling melempar itu bukanlah bagian dari kehindakan gerakan mahasiswa. Tapi itu yang terjadi. Nah, anak-anak sekalian, di saat-saat sekarang ini situasi negara panas, nah ini akan sangat berbahaya sekali kalau Anda menuruti pikiran-pikiran emosionalnya dan tidak mengedepankan pikiran rasional. Inilah yang terjadi di kita. Ya, dan karena itu saya merasa ini Anda harus juga mengembangkan sikap seperti ini untuk bisa lebih menjadi rasional. Slide berikut. Nah, ketidakjujuran ini ternyata juga munculnya dimulai dari mana? Dari bangku kelas 1 SD. Ketika guru-guru ditanya berapa persen muridnya yang jujur, dia bilang hanya kira-kira 30%. Selebihnya itu tidak jujur. Dari mana Anda memulainya? Pertama, menyontek. Saya mau tanya, siapa di sini yang tidak pernah menyontek? Ada enggak? Ada? Kalau ada, aku sumpah kok sekarang. Bacakan talqin. Ya. Yang kedua, PR murid dikerjakan oleh orang tua. Pernah enggak kalian? Ini jujur. Paling tidak Anda sudah jujur lah, itu sudah suatu modal besar lah. Tapi harusnya tidak. Dan seterusnya. Karena itu saya ingin sebenarnya mengajukan, dari dulu saya bicara, saya mengusulkan istilah menyontek itu dikeluarkan dalam istilah pendidikan kita. Atau setidaknya itu bukan sesuatu yang dilarang. Karena pada umumnya melakukan itu. Itu satu. Yang kedua, Cina berkembang bagus. Sekarang teknologinya bagus. Anda tahu visi Cina 2025,
everything product made in China in 2025. Jadi dalam 2025 semua produk-produk barang itu adalah buatan Cina. Modalnya dari mana? Modalnya dari menyontek. Jadi kalau dia boleh menyontek, dia bisa menghasilkan ekonomi yang bagus, mengapa menyontek kita larang? Kenapa coba? Betul, ini kira-kira ini maniak nyontek. Ya. Nah, jalan keluarnya begini. Menyontek boleh, tetapi disebutkan sumbernya di belakang. Dari mana sumber dia menyontek? Terima kasih anak-anakku sekalian. Kebetulan kita sudah kedatangan tamu yang kita hormati dan kita cintai, Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Nasaruddin Umar. Dan saya kira akan sangat baik bila waktu dan kesempatan ini kita berikan kepada beliau. Assalamualaikum Prof. Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Prof. Satu kesamaan saya dengan Prof. Nasaruddin Umar adalah dengan Pak Suwardi moderator, sama-sama penerima beasiswa Super Smart. Beliau dulu adalah penerima beasiswa Super Smart. Ya, saya mengikuti beliau di Universitas UIN Alauddin Makassar, IAIN waktu itu, saya di UNM. Jadi sama-sama kita itu. Ya. Iya. Oke. Dua lagi. Kita teruskan saja, ya. Betul? Siap, terus. Nah, slide berikut. Nah, ini kita akan percepat sedikit. Karena kita beri waktu beliau lebih banyak. Jadi menyontek itu boleh kalau menurut saya, yang penting disebutkan sumbernya. Misalnya sumbernya Pak Suwardi. Nah, sumbernya nomor 2, jawaban nomor 2 ini diperoleh dari Pak Suwardi, di teman di sebelah kanan. Atau Pak Haling di teman di sebelah kiri. Nah, itu cara yang baik untuk membangun. Saya juga jadi profesor juga. Ya, karena saya juga jadi profesor juga. Ini menyontek ke buku lain, jurnal lain, ditulis sumbernya di bawah. Betul tidak? Nah, maka menyonteklah dengan cara yang berkarakter. Tulis sumbernya. Karena ini juga ujian bagi anda sekalian. Di era milenial sekarang ini, sumber-sumber bacaan tersebar luas di internet. Tiba-tiba anda bikin skripsi, tiba-tiba bikin makalah, ngambil punya orang, lalu tidak disebutkan siapa sumbernya. Ini ujian karakter yang paling penting. Fakta mengatakan di Amerika Serikat, apa peringkat pertama bagi para milioner itu yang diukur keberhasilannya di dalam bekerja? Nomor 1, kejujuran. Nomor 1. Nah, karena itu mari kita mulai membangun spirit ini dengan membangun spirit kejujuran. Slide berikut. Nah, arah pendidikan kita yang saya sebut sebagai pendidikan holistik sekaligus menyampaikan pesan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwa Anda adalah bagian dari yang akan disiapkan untuk menjadi generasi 2045. Sekarang umur Anda kurang lebih 18 tahun. 2045 kira-kira 20 tahun lagi ya. Anda akan mengisi, Anda berada dalam usia-usia emas itu nanti untuk bisa disiapkan sebagai generasi. Nah, apa yang harus disiapkan? Yang pertama, harus bisa memiliki karakter-karakter religius. Itu di sebelah kiri. 1, jujur, mandiri, bertanggung jawab, demokratis, cinta tanah air, toleran, cinta damai, menghargai prestasi. Anda harus miliki 18 nilai kejujuran. Boleh dicek nanti dibaca. Lalu yang kedua harus memiliki literasi dasar. Ada 6 literasi dasar yang harus dimiliki. Baca tulis pasti, numerasi pasti. Mas Menteri sekarang menyampaikan numerikal sebagai bagian dari kecerdasan baru untuk menyongsong era teknologi informasi dan komunikasi. Literasi sains, literasi digital, literasi finansial, ini juga penting. Ya, kalau literasi finansial itu yang mana yang benar,
saya mau tanya kepada Anda. Menabung pangkal kaya atau meminjam pangkal kaya? Yang mana benar? Menabung pangkal kaya. Saya sudah 30 tahun menabung dan tidak pernah kaya-kaya. Tapi saya punya rumah 2 karena kita pinjam uang di bank. Saya mau tanya, mana yang benar? Yang benar adalah meminjam pangkal. Nah, itu literasi keuangan namanya. Jadi Anda harus bisa move on dari pikiran-pikiran lama ke pikiran-pikiran baru. Itulah yang dipakai para pengusaha ilmu itu. Meminjam itu adalah dasar kita untuk membuat. Kalau Anda menabung menunggu tabungan, bunganya sedikit lagi dan segala macam, Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan agenda hidup Anda. Bahkan Anda tidak akan pernah bisa menikah bagi para pria. Kalau mau menabung, tabung kok tidak pernah kau menikah. Apalagi uang panai tambah hari tambah naik juga. Kecuali kalau lancik atau kawin lari bisa. Nah yang ketiga, dan ini yang disebut sebagai kompetensi abad 21, itu yang diakronimkan dengan istilah 4C. Berpikir kritis, critical thinking, kemudian creativity, kemudian communication, dan yang terakhir collaboration, kerjasama. Nah, tiga spektrum inilah yang menjadi ciri nanti juga yang kita harapkan Anda miliki. Yang kemudian di slide selanjutnya itu diperkecil lagi dengan 5 kompetensi dasar. Dan ini baru kami diskusikan kemarin dengan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang apa yang menjadi kewajiban yang Anda miliki nanti dalam sisa-sisa waktu kuliah ini. Pertama adalah kompetensi spiritual, kompetensi ketuhanan. Yang kedua, kompetensi keluarga negara. Yang ketiga, kompetensi keilmuan, literasi, iptek SB. Iptek SB itu ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Iya. Yang keempat, kompetensi digital. Kompetensi digital itu sekarang berkembang berubah dari hanya sekedar membaca, mengunduh, menjadi juga pencipta. Anda sekarang ini mencipta, harus menjadi YouTuber masa depan ini. Jangan cuma menonton YouTube-nya orang, tapi tidak bisa menjadi YouTuber. Sekarang teman-teman, dosen-dosen apa semua menjadi YouTuber semua. Tiba-tiba menjadi YouTuber gara-gara COVID-19. Ada hikmahnya tentu, tapi Anda harus bisa lebih hebat dari kita dalam generasi-generasi kita. Dan yang terakhir dan yang paling penting, kompetensi belajar untuk belajar. Artinya, belajar itu adalah kegiatan sepanjang hayat. Anda harus terus berubah, belajar seiring dengan perkembangan perubahan-perubahan. Slide berikut, ya, sedikit lagi ini, strategi pendidikan yang harus kita lakukan. Nah yang pertama adalah, ini catatan dari tulisan tahun 2020 dari World Economic Forum yang melihat ada 8 keterampilan penting yang harus diinternalisasikan di dalam proses pembelajaran. Baik Anda belajar pribadi maupun belajar di kelas. Ini punya implikasinya ke dosen, punya implikasinya kepada Anda terutama. Yang pertama adalah Anda harus dididik untuk menjadi warga dunia. Warga dunia itu tempat Anda bukan hanya di Indonesia, tempat Anda juga harus di berbagai negara-negara. Berselancar di dunia maya itu adalah menjadi warga dunia. Tetapi bukan hanya itu, apa dasar-dasar untuk bisa berselancar di dunia maya? Pertama adalah kapasitas bahasa asing Anda juga harus diperkuat. Bahasa Inggris. Ya karena orang-orang nanti juga di beberapa negara datang ke Indonesia menjadi tenaga kerja. Nah, kita pun juga harus melakukan yang sama. Anda percaya tidak? Ada alumni kita, pendidikan guru sekolah dasar di sini, sekarang sedang bekerja di Australia. Gajinya berapa? $4.000 per bulan. $4.000 kalau dibakar itu 40 juta rupiah. Ini alumni S1 PGSD. Karena
karena dia sudah memiliki kapasitas kemampuan bahasa. Dia berasal dari kelas internasional, kelas program yang kita miliki di sini. Itu hebat. Yang kedua, keterampilan inovatif dan kreatif. Itu yang saya sebut tadi, dari mana mulai inovasi kreatif itu akronimnya ada ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi jilbab Anda jangan begitu terus berubah, sekali-sekali berubahlah. Ya, modifikasi sedikit, menghadap ke belakang, menghadap ke depan, samping, kiri. Sekarang ada jilbab pakai baret begini miring. Suatu waktu bisa bikin seperti model rambut, silakan aja. Itu proses kreativitas. Karena yang paling mahal dalam hidup ini adalah kreativitas. 3, keterampilan teknologi. 4, keterampilan antar personil. Nah ini juga penting anak-anakku sekalian. Berhubungan dengan dosen itu WA-nya bahasanya apa? Santun sedikit. Apa kabar Pak? Boleh saya mengganggu? Bapak sudah makan siang belum? Karena itu jawaban tergantung apakah orang kenang atau lapar. Antar personil berbicara, ada harus pandai berbicara, meyakinkan orang, itu adalah bagian dari skill itu. Yang kelima, pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan kecepatan belajar. Kelima, Kita sudah pembelajaran yang mengembangkan itu dengan sistem SKS. Siapa yang hebat, Anda bisa programkan SKS yang lebih banyak. mengembangkan itu dengan Pembelajaran yang dapat diakses dan bersifat inklusif. SKS. Kita juga mentolerir perbedaan-perbedaan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran berbasis masalah kolaboratif dan yang kedelapan pembelajaran sumber hidup Yang berbasis masalah kolaboratif dan yang ajaran sumber hidup Ini 8 yang digerakkan oleh Anda sendiri, oleh siswa. Ini 8 kan oleh World Economic Forum, bukan studi-studi ke berbagai negara, bahwa inilah yang harus menjadi inti di dalam proses-proses atau isi pembelajaran. Berikutnya adalah ini yang Nah, berikutnya adalah ini yang saya serangkan. Pertama, kita harus melakukan transformasi pembelajaran, anak-anakku sekalian. Cara lama itu belajar membaca, belajar hanya dengan membaca. Cara baru, kita harus bisa melakukan belajar dengan menulis. Anda membiasakan diri menulis. Sekarang buka blog sendiri ya di internet, Anda tulis apa saja. Makanya kalau sekarang saya mengajar juga ke mahasiswa di akhir kuliah bikin refleksi, bikin kesimpulan, catatan apa, saran apa segala macam kesan Anda. Ini rahasia kecil saja. Saya di semester 3 waktu S1 di jurusan administrasi pendidikan, saya tidak diperkenalkan tadi Pak ya. Jurusan saya administrasi pendidikan, jangan sampai Anda mengira saya jurusan di luar Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya jurusan administrasi pendidikan. Ada enggak mahasiswa AP di sini? Ada. Alhamdulillah ada 4. Saya orang Sinjai, jangan sampai mengira saya orang Jawa. Ada enggak orang Sinjai di sini? Berbahagia orang Sinjai. Tapi istri saya bukan orang Sinjai. Orang apa coba? Pintarnya juga dia jawab orang Jawa. Punya ilmu spekulasi. Ya, itu jadi menulis. Ini rahasia kecil. Semester 3 saya sudah membuat ringkasan buku dari Profesor Samsu Mapa waktu itu. Kenapa saya harus meringkas buku itu? Karena bukunya terbatas dan kalau dijual itu sangat mahal. Saya bilang sama teman, gimana caranya ini supaya kita semua bisa belajar buku itu, tapi bisa dengan harga murah. Dia bilang, bikin ringkasannya. Saya bikin ringkasannya, saya fotokopi lalu saya jual kepada teman-teman. Saya dapat uang, teman saya juga bisa belajar. 2, semester 5 saya sudah menulis di koran, di surat kabar. Korban Rakyat, Fajar waktu itu sudah kita rajin menulis. Semester 7, alhamdulillah saya sudah membuatkan buku ajar untuk dosen saya. Jadi dosen yang kita buatkan buku ajar, diberi kepercayaan untuk itu luar biasa sekali. Dan inilah yang saya kira, kenapa kita menulis, saudara-saudara. Kalau Anda membaca, hanya 10% ilmu itu tinggal di kepala. Membaca ini riset mengatakan. Karena itu belajar itu harus dilakukan, dipraktekkan. Nah, mempraktekkan itu salah satunya adalah dengan menulis kembali apa yang sudah kita baca.
Kalau itu kita lakukan, 60% ilmu itu akan tinggal di pikiran dan otak kita. Kedua, pembelajaran terbimbing, kemudian berubah menjadi pembelajaran mandiri. Ini bedanya dengan Anda di sekolah. Di sini waktu kita kuliahnya mungkin 2-3 jam per hari, selebihnya adalah Anda akan banyak belajar sendiri. Gunakan waktu itu, manfaatkan waktu itu dengan optimal mungkin. Slide berikut. Cara lama itu adalah ini pengembangan kesalehan individu. Kita harus berubah menjadi mengembangkan kesalehan sosial. Kalau dulu Anda cukup salatnya sendiri-sendiri, sekarang mulai berubah menjadi salatnya berjamaah. Kalau dulu Anda memperhatikan syariat Islamnya, hukum Islamnya, rukun Islamnya, sekarang Anda sudah mulai memperhatikan hablum minallahnya seperti itu. Berempati, bersimpati pada orang, itu bagian dari struktur keilmuan agama kita. Anda belajar di SD itu mulai belajar wudhu, belajar sholat, dan segala macam. Masa sampai sekarang masih juga tetap belajar wudhu? Tidak mungkin. Kita harus berubah, membangun kesalehan sosial. Berempati, bersimpati, caranya apa? Bersedekah. Lalu bagaimana mahasiswa bersedekah? Bisa. Punya mie rebus, bagi 2. Lihat temannya belum makan, kasihan sudah pucat. Mau kau mie rebus? Biasanya orang kita itu, enggak, terima kasih. Yang kau bilang, tidak mau. Tunggu sampai 3 kali, kata orang Indonesia itu, orang Makassar terutama, 3 kali baru mau. Yang kedua, mau kau rebus? Enggak. Nah, lalu ada orang, mungkin tidak mau, jadi tidak makan. Apa tadi yang kau bilang? Baru sadar setelah mau habis ini mie rebus. Jadi orang Indonesia itu suka begitu, 3 kali ditawari baru mau. Nah, ini saya kira anak-anakku sekalian perlu mengembangkan tradisi-tradisi penghargaan sosial itu, dan inilah. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah cara lama itu terbiasa menjadi bawahan, anggota. Sekarang Anda harus bisa bertransformasi untuk membiasakan diri menjadi pemimpin. Pemimpin kelompok, pemimpin kelas, menjadi pemimpin di lembaga kemahasiswaan dan sebagainya. Kenapa? Karena menjadi pemimpin itu ilmunya lebih tinggi dibanding dengan yang dipimpin. Penelitian mengatakan rata-rata pemimpin itu lebih cerdas dibanding dengan orang yang dipimpin. Itu fakta, ya. Dan karena itu kalau Anda bisa memaksakan diri berusaha untuk menjadi pemimpin, maka Anda akan secara tidak sadar, secara sadar atau tidak, Anda akan berusaha untuk bisa mengembangkan kemampuan itu. Nah, slide berikut, kira-kira slide kedua dari yang terakhir. Cara lama, prestasi melalui kompetisi. Sekarang prestasi harus dilalui melalui kolaborasi. Berbanyak diskusi-diskusi kelompok, hindari dulu pernah saya di zaman kuliah S2, dicerita juga. Saya bilang, saya bertekad mau mengalahkan semua orang berprestasi paling baik di kelas. Ternyata 3 bulan saya kena sakit mah. Karena sangat gigih mau ini, sehingga lupa makan, lupa sarapan. Akhirnya mundur, tidak jadi. Lalu berdamai dengan situasi. Akhirnya memang tidak bisa menjadi peringkat 1, tetapi saya memilih untuk lebih sehat. Nah, sekarang nggak begitu. Kita kolaborasi, kita kerjasama, tapi jangan sama-sama kerjanya, jangan di-copy. Jadi ini tradisi mahasiswa juga. Begitu sama, dosen akan coret. Sama ini karyanya ini, tidak ada perubahan sama sekali. Ya, nah itulah yang harus Anda kembangkan. Dan yang terakhir, Anda mungkin termasuk tergolong orang yang tidak suka cara lama itu ada enggak yang punya pengalaman ikut mungkin debat bahasa orang Inggris? yang tidak suka debat bahasa Inggris. Ada enggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada enggak yang pernah skor? Ada enggak yang pernah skor paling bagus di sini? bahasa Inggrisnya paling bagus di sini? Ada enggak yang kalau ditanya Ada enggak yang kalau ditanya bahasa Inggris bisa menjawab sekarang? Saya mau tanya ini. Kalau dapat ada, saya kasih hadiah. Ada enggak? Kalau tidak ada dapat hadiah, alhamdulillah tidak keluar saya punya hadiah. Ya, tapi bahasa Inggris ini penting sekali.
Penting sekali. Saya punya pengalaman ikut kursus bahasa Inggris waktu kuliah di S1 dulu, ambil minor 29 SKS bahasa Inggris. Belum mampu juga. Saya ikut lagi kursus, tidak mampu juga. Akhirnya terakhir saya menikah dengan orang dari jurusan bahasa Inggris. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membatasi kita, saya ingin beri kesempatan terakhir kepada Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar MPD untuk memberikan closing statement, untuk kemudian nanti dimohon kesediaan Bapak Wakil Dekan 3 untuk naik ke panggung. Setelah closing statement dari Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar MPD, ini beliau kita harapkan untuk menutup acara ini. Pada Prof disilahkan dengan hormat. Terima kasih Pak Moderator. Ini luar biasa sekali ya. Sebenarnya kata-kata closing statement itu membuat saya sedih, karena itu pertanda kita harus berpisah. Padahal rasanya saya masih ingin bersama-sama dengan Anda, tapi karena waktu jualah yang membatasi, suatu saat kita akan bertemu lagi di ruang-ruang kuliah, dan itu akan menjadi sesuatu hal yang mungkin lebih menarik. Ada empat kata kunci yang kita bicarakan soal karakter sebenarnya. Yang pertama adalah perbuatan. Artinya kita bagaimana merangsang perbuatan-perbuatan positif. Dan kalau kita menstimulasi perbuatan positif itu akan menjadi kebiasaan. Sopan santun yang disampaikan tadi Pak Halim dan Pak Kiai tadi, kita tidak hanya ingin membangun karakter-karakter seketika, kita harus bisa membangun karakter-karakter yang memang menjadi suatu kebiasaan. Nah, kalau dia sudah menjadi kebiasaan, maka kebiasaan itulah yang menjadi karakter. Dan kalau dia menjadi karakter, dia akan menjadi masa depan. Nah, terkenalah dalam ungkapan bahwa siapa yang menabur perbuatan baik, itu akan menjadi merangsang untuk menciptakan kebiasaan. Siapa yang menabur kebiasaan yang baik, dia akan menciptakan karakter yang baik. Dan siapa yang menabur karakter yang baik, maka insya Allah akan menuai masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.